Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Bri Story, rumah hantu di perkebunan karet, dan sudah masuk part 5 teman-teman ya. Kisahnya makin seru dan menegangkan, dan ini salah satu kisah yang paling menegangkan ya, berdua aja di perkebunan karet. Wow. Dan terima kasih kepada Bri Story atas izinnya untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman juga bisa mengikuti ya Twitter dari Bri Story, Instagram dari Bri Story, maupun channel YouTube dari Bri Story. Keren-keren banget kisahnya di sana. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Sumatera Selatan. Perjalanan malam menembus gelapnya hutan Sumatera. Rumah hantu di perkebunan karet part 5. Sosok-sosok hitam tinggi besar itu terus saja menatap tajam. Tatapan yang sangat mengerikan. Wajah hitam legam dengan bola mata yang hanya terlihat putihnya saja. Om Heri berdiri diam tanpa bisa menggerakkan badan, mulutnya tertutup, tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun di situ. Di ruang tengah itu, Om Heri terjebak dalam situasi yang membuatnya sangat ketakutan. Badan Om Heri semakin gemetar ketika mereka mulai berdiri dari duduknya dan perlahan berjalan mendekat. Keadaan ruang tengah yang temaram dan nyaris gelap, tetapi Om Heri masih dapat melihat cukup jelas bentuk dan paras dari sosok-sosok itu. Tingginya sekitar 2 meter, mengenakan pakaian seperti jubah panjang berwarna hitam, wajahnya hitam legam. Mereka terus berjalan mendekat, sementara Om Heri terpojok berdiri bersandar pada dinding di sudut ruangan. Sudah tinggal setengah meter lagi, berjarak sangat dekat. Di puncak ketakutannya, Om Heri menundukkan kepala, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Nafas Om Heri mulai sesak, berangsur semakin sulit untuk bernafas. Tubuhnya seperti ada yang mengimpit berat rasanya. Dalam situasi seperti itu, Om Heri terus membaca doa tanpa putus di dalam hati, berharap semoga kejadian ini cepat berakhir. Dan tiba-tiba saja Om Heri terbangun dari tidurnya, terbangun terduduk di atas kasur dengan sekujur tubuh basah berkeringat dan nafas yang tersengal-sengal. "Ada apa, Pak?" tanya Wahyu yang ikut terbangun dari kasurnya yang tergelar di atas lantai. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa yuk, cuma mimpi yuk." Entah sudah berapa kali Om Heri mengalami mimpi buruk seperti itu, mimpi buruk yang sudah mulai masuk ke taraf yang mengganggu, mimpi yang terus berulang urutan kejadiannya sama persis setiap Om Heri memimpikannya. Pada akhir mimpi, terkadang Om Heri seperti ketindihan, tidak bisa bernafas, dadanya sangat sesak, badan tak bisa bergerak. Om Heri belum menceritakan tentang detail mimpi itu kepada Wahyu. Om Heri berpikir, toh tidak penting juga, itu hanya mimpi. Namun tetap saja mimpi yang cukup menakutkan. Jam 6:30 pagi, Om Heri dan Wahyu sudah duduk di teras depan rumah. Kopi dan singkong rebus menemani perbincangan. Mereka sedang menikmati suasana pagi. Sinar matahari dari ufuk timur menembus sela-sela pepohonan karet, menyentuh permukaan tanah yang beberapa bagiannya tertutup rerumputan. Embun pagi yang dari awal terlihat menyelimuti pekarangan perlahan mulai menguap dan menghilang. Udara yang tadinya dingin menusuk tulang berangsur mulai terasa hangat. Burung-burung hutan yang hinggap di dahan pohon mengeluarkan suara riangnya, sementara yang lain ada yang berterbangan ke sana kemari. Itulah gambaran suasana pagi yang mereka berdua nikmati setiap hari di perkebunan ini. Indah dan menyenangkan.
sangat jauh dari kesan yang menyeramkan. Mary, mau tambah kopinya lagi? Ah, nggak usah yuk, cukup. Sebentar lagi juga para pekerja kan sudah pada datang. Ya, jam sudah menunjukkan pukul 7:30 ketika Wahyu menawarkan kopi untuk gelas kedua. Sebenarnya, mereka berdua masih ingin berbincang seru dan menikmati suasana pagi, tapi sebentar lagi para pekerja penyadap karet akan berdatangan dan mereka harus mulai bekerja. Dan benar saja, tidak lama kemudian, dari kejauhan sudah terlihat para pekerja datang berbondong-bondong. Pak Heri, Usman hari ini izin tidak bekerja. Padi, salah satu pekerja yang sudah cukup berumur, berbicara kepada Om Heri ketika mereka semua berkumpul di depan rumah dan sedang bersiap-siap. Loh, kenapa ya Pak? Ada apa dengan Usman? Tanya Om Heri kemudian. Ayahnya meninggal semalam Pak. Memang sudah sakit berkepanjangan. Innalillahi. Usman adalah salah satu pekerja yang masih tergolong muda, 18 tahun usianya. Dia termasuk anak yang rajin, selalu menurut dan patuh, tidak pernah mengeluh, selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan cepat. Pembawaannya juga ramah dan menyenangkan, suka bercanda. Om Heri dan Wahyu cukup akrab dengannya, makanya mereka cukup kaget ketika mengetahui kalau Usman tidak masuk kerja, tapi ketika akhirnya sudah mendengar alasannya, Om Heri bisa mengerti. Oleh karena itulah, akhirnya Om Heri dan Wahyu berniat untuk datang melayat ke rumah orang tua Usman setelah selesai bekerja nanti sore. Wahyu sangat setuju. Dengan ditemani oleh beberapa pekerja nantinya, mereka akan pergi ke rumah Usman yang letaknya di kampung hulu sungai sekitar 2 jam perjalanan dengan berjalan kaki. Kenapa tidak menggunakan motor saja? Menurut Pak Adi, beberapa wilayah sedang tidak dapat dilalui oleh sepeda motor akibat hujan yang selalu turun. Ya sudah, karena memang sudah niat, mereka pun memutuskan tetap akan pergi. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, Om Heri memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih awal ya. Karena itu tadi mereka berniat untuk melayat ke rumah orang tua Usman. Pada jam 4 sore, mereka pun sudah mulai berkumpul lagi di depan rumah, beristirahat sambil membereskan peralatan. Nanti kita berjalan kakinya melewati sungai belakang aja Pak. Dapat memotong jalan jadi lebih pendek. Nantinya tidak sampai 2 jam kita sudah sampai di tujuan. Begitulah kata Pak Adi menjelaskan. Om Heri dan Wahyu oke-oke saja karena Pak Adi lebih tahu lokasi daripada mereka berdua. Baiklah Pak, kami ikut Bapak saja. Jam 4:30 kita jalan ya, ujar Om Heri kepada Pak Adi. Beberapa rekan pekerja memang ada yang tinggal satu kampung dengan rumah orang tua Usman, jadi mereka sekalian pulang, tapi tidak dengan Pak Adi. Beliau tinggal berbeda kampung tetapi tidak terlalu jauh letaknya. Jadi ada kemungkinan kalau nantinya Om Heri dan Wahyu akan pulang dari rumah Usman hanya berdua saja, tidak ada yang menemani. Maka dari itu, Wahyu sempat berkata kalau nanti mereka tidak usah sampai larut malam, paling lama selepas Isya mereka sudah harus berada dalam perjalanan pulang. Setelah semua sudah siap, kami pun berangkat. Ada 6 orang dalam rombongan, termasuk Om Heri dan Wahyu. Sore itu, mereka cukup beruntung. Walaupun masih di dalam musim penghujan, langit terlihat cerah tanpa awan, namun suasana sudah mulai gelap karena hari sudah menjelang malam. Diawali dengan menyusuri pepohonan bambu yang ada di belakang rumah. Kemudian mereka mulai menyeberangi sungai yang pada saat itu airnya tidak terlalu deras. Air sungai yang dingin membasahi kaki mereka sampai sebatas lutut. Lepas dari sungai, mereka mulai masuk ke dalam hutan dengan berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah pepohonan rindang. Kanan kiri hanya terlihat pohon-pohon yang berdiri cukup rapat dan menjulang tinggi. Di permukaan tanah banyak terlihat semak belukar menutupi sela-sela pepohonan. Suara dedaunan kering terdengar bergesekan dengan langkah-langkah kaki mereka yang terus berjalan di dalam suasana hutan yang semakin gelap. Namun mereka tetap saja berbincang cukup seru selama perjalanan. Pak Adi dan rekan lainnya terlihat sudah terbiasa melewati jalan ini, berbeda dengan Om Heri dan Wahyu. Mereka masih belum terbiasa dengan suasananya. Ini adalah jarak terjauh. Mereka menyusuri wilayah hutan yang letaknya di sisi bagian belakang perkebunan karet.
Om Heri meminta Wahyu untuk menghafalkan jalan yang mereka lalui agar nanti pada saat kembali pulang mereka berdua tidak akan tersesat. Ya, harapannya begitu. Selama perjalanan, mereka tidak menemui satupun perkampungan. Hanya beberapa kali terlihat bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu berbentuk seperti rumah gubuk. Itu pun tampaknya kosong. Om Heri mulai sedikit khawatir dengan situasi yang akan mereka lalui dalam perjalanan pulang nanti. Dalam hati berharap semoga mereka tidak mengalami kejadian yang menyeramkan. Ya, semoga. Ketika keadaan sudah gelap total karena hari sudah malam, akhirnya mereka mulai memasuki wilayah perkampungan. Melirik ke arah arloji yang melingkar di pergelangan tangan, Om Heri melihat kalau waktu sudah menunjukkan hampir jam setengah 7 malam. Kanan kiri sudah terlihat rumah-rumah penduduk yang berbaris di pinggir jalan-jalan yang bukan lagi berbentuk jalan setapak tetapi jalan tanah yang cukup lebar. Rumah semi permanen yang tentu saja belum ada aliran listrik menerangi. Lampu petromak dan lampu templok menjadi sumber penerangan. Sementara itu, beberapa penghuni rumah nampak duduk di beranda rumahnya. Sesekali Pak Adi dan rekan lainnya bertegur sapa dengan penduduk yang kebetulan berpapasan atau yang sedang bersantai di rumah. Suasana perkampungan yang bersahabat. Tidak terlalu lama setelah memasuki perkampungan, akhirnya mereka pun sampai di tujuan. Alhamdulillah. Mereka masuk ke halaman pada salah satu rumah tanpa pagar yang ada bendera kuning kecil di depannya. Rumah sederhana yang tidak terlalu besar, dindingnya sudah berbentuk tembok walaupun tidak terlalu kokoh. Di beranda terlihat sudah banyak orang yang lantas langsung berdiri dari duduknya untuk menyambut kedatangan mereka semua. Assalamualaikum. Suara lantang Pak Adi memecah keheningan malam itu. Waalaikumsalam, jawab dari orang-orang di beranda rumah tak kalah lantangnya. Wah, Pak Heri dan Bang Wahyu repot-repot datang segala. Senyum mereka di wajah Usman ketika melihat kedatangan Om Heri dan Wahyu terlihat tetap tegar. Usman mempersilahkan tamunya masuk. Di dalam rumah sudah ada beberapa orang yang duduk bersila di atas tikar mengelilingi hidangan kue sederhana dan gelas-gelas minuman yang berisikan air putih. Setelahnya, mereka langsung meminta izin untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Usman mempersilahkan dengan menunjukkan tempat berwudu. Selesai sholat, mereka langsung ikut bergabung berkumpul di ruang tengah. Isi rumahnya sangat sederhana. Lemari kayu memisahkan ruang tengah dengan ruang makan di belakangnya. Ada 3 kamar yang cukup besar di sebelah kanan ruang tengah, sementara kamar yang satu lagi berada di belakang bersebelahan dengan dapur dan kamar mandi. Beberapa bingkai foto hitam putih menempel pada dinding ruangan. Dari situ, Om Heri dapat melihat kalau Usman memiliki keluarga yang cukup banyak anggotanya. Menurut cerita Usman, dia adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara. Adik perempuan satu-satunya masih bersekolah, sementara kakak-kakak Usman sebagian besar sudah tinggal memisahkan diri. Almarhum ayah Usman bekerja sebagai petani. Mereka memiliki sebidang sawah garapan yang letaknya tak jauh dari tempat mereka tinggal. Almarhum sudah kami kuburkan siang tadi, Pak. Kalau Pak Heri tadi jalan ke sini melalui jalan pintas lewat hutan, Pak Heri pasti melewati pemakaman umum tempat ayah saya dimakamkan. Ya, sekitar 30 menit berjalan kaki dari sini. Jadi, ternyata tadi mereka sempat melewati pemakaman umum, namun mereka tidak menyadari karena memang hari yang sudah gelap. Seperti Usman, keluarga dan para tetangga juga sangat ramah. Walaupun masih dalam suasana duka, beberapa orang mengajak mereka berbincang mengenai hal apapun. Rencananya, selepas Isya nanti akan diadakan pengajian. Usman bersikeras mengajak Om Heri dan Wahyu untuk mengikutinya. Dengan sedikit terpaksa, Om Heri dan Wahyu menyanggupi. Ya, sedikit terpaksa karena rencananya paling malam Om Heri dan Wahyu akan pulang selepas Isya. Sebisa mungkin jangan terlalu malam, mengingat jalur pulang yang sungguh cukup menyeramkan. Singkat cerita, acara pengajian pun selesai. Mereka melanjutkan dengan kembali berbincang, kali ini di beranda rumah.
langit terlihat cerah. Bulan bersinar dengan terangnya, membuat suasana malam menjadi tidak terlalu gelap. Satu persatu rekan pekerja perkebunan yang ikut bersama berpamitan pulang. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 9 lewat sedikit ketika hanya tinggal Om Heri, Wahyu, Usman, Pak Adi, dan beberapa anggota keluarga yang lain berada di depan rumah. Sudah jam setengah 9, kami pamit pulang ya, Man, ucap Om Heri. Loh, gak nginep di sini aja, Pak. Besok pagi kita bisa bareng jalan ke perkebunan. Ya, Usman mengajak mereka bermalam di rumahnya, tawaran yang sempat membuat Om Heri dan Wahyu mempertimbangkan tentang hal itu. Tapi, melihat suasana malam yang tidak terlalu gelap dengan langit cerah dan sinar bulan, akhirnya Om Heri dan Wahyu memutuskan untuk tetap pulang saja. Kami pulang saja, Man. Malam ini gak terlalu gelap kok. Lagi pula kamu juga belum perlu untuk bekerja besok. Jangan memaksa untuk pergi bekerja. Ambil libur saja dulu barang 1 atau 2 hari lagi ya, ucap Om Heri kepada Usman. Tapi Pak Heri dan Wahyu masih ingat jalan pulang kan? Kalau memang ada apa-apa, jangan ragu untuk kembali ke sini ya, Pak, jawab Usman. Kemudian Om Heri dan Wahyu mengangguk mengiyakan. Akhirnya dengan berat hati Usman mempersilahkan tamunya pulang. Om Heri dan Wahyu dan juga Pak Adi kemudian melangkahkan kaki meninggalkan rumah Usman. Sebelumnya, Usman meminjamkan sebuah obor minyak tanah untuk membantu penerangan dalam perjalanan pulang. Wahyu yang membawa obor, sementara Om Heri memegang lampu senter yang sudah mereka bawa sejak berangkat tadi. Pak Adi ikut bersama, tapi ia bilang nantinya akan berpisah jalan di ujung kampung. Selebihnya, Om Heri dan Wahyu akan melanjutkan perjalanan pulang sendirian menembus kegelapan hutan. Semoga akan menjadi sebuah keputusan yang tidak akan pernah mereka berdua sesali. Sekitar 15 menit perjalanan, mereka pun sampai juga di ujung kampung. Saya ke kiri mengikuti jalan ini ya, Pak. Pak Heri dan Wahyu ambil jalan lurus ini saja terus sampai menemui jalan masuk hutan tadi. Nggak takut kan, Pak? Tenang saja, malam ini tidak terlalu gelap. Panjang lebar Pak Adi berpamitan sambil tersenyum. Ya, Pak, sampai bertemu besok ya, Pak, ucap Wahyu. Akhirnya mereka pun berpisah jalan. Sementara Pak Adi berbelok ke arah kiri menuju rumahnya. Om Heri dan Wahyu terus berjalan lurus menuju rumah mereka di perkebunan karet. Jalan mulai mengecil ketika Om Heri dan Wahyu mulai meninggalkan perkampungan. Jalan setapak yang saat berangkat tadi mereka lalui, dibantu dengan obor di tangan Wahyu dan lampu senter di tangan Om Heri, mereka berdua pun mulai memasuki wilayah hutan. Kamu masih ingat jalannya kan, Yuk? Ingat, Pak, beberapa bagian jalan sudah saya tandai dengan tumpukan batu, jadi tidak akan kesasar, Pak, Wahyu menjawab dengan yakin. Berbeda dengan sebelumnya, ketika saat berangkat tadi, suasana hutan kini agak sedikit mencekam, mungkin karena kali ini hanya ada Om Heri dan Wahyu dalam perjalanan pulang itu. Suasana hutan sudah sangat sepi. Walaupun belum terlalu malam, hanya terdengar suara langkah kaki mereka dan sesekali binatang hutan yang mengeluarkan bunyinya. Tapi setelah sekitar setengah jam perjalanan, tiba-tiba saja langit berangsur menjadi gelap. Awan menutupi bulan dan menghalangi sinarnya. Langit yang tadinya cerah berbintang kini menjadi hitam dan kelam. Tampaknya akan turun hujan, Yuk. Ya, Pak, sudah mulai mendung ini. Suara Wahyu mulai terdengar, sedikit ada kekhawatiran. Mereka berdua kompak mempercepat langkah kakinya melangkah di atas jalan setapak yang kadang sedikit menanjak membelah hutan rindang yang hanya dibantu oleh cahaya dari obor minyak tanah dan senter yang tidak terlalu besar ukurannya. Beberapa belas menit kemudian, hal yang mereka berdua takutkan pun terjadi. Hujan mulai turun dari langit karena masih gerimis dan belum terlalu besar hujannya. Mereka berdua memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Jalan tanah itu sedikit demi sedikit mulai dibasahi oleh air, membuatnya menjadi sedikit licin. Mereka berdua lebih hati-hati untuk melangkah. Akibatnya perjalanan pun menjadi sedikit terhambat. Sudah sekitar setengah jam perjalanan, ketika hujan turun semakin deras, tubuh mereka berdua mulai basah terguyur air. Wahyu terlihat berusaha keras melindungi obor agar tidak padam terkena air hujan dengan melindungi bagian atasnya dengan selembar daun berukuran besar.
Hujannya semakin lebat, Pak. Kita harus segera cari tempat berteduh. Wahyu mulai panik dan menyerah. Untung saja, tidak jauh dari tempat mereka berdua berdiri, mereka melihat ada bangunan kecil di sebelah kanan jalan setapak yang sedang mereka lalui. Mereka langsung berlari ke tempat itu untuk berteduh. Syukurlah, obor itu masih tetap menyala apinya, membantu penerangan mereka yang berteduh di teras bangunan berbentuk gubuk, tapi berukuran cukup besar. Gubuk kosong yang pada banyak bagiannya sudah terlihat berlubang, namun masih bisa memberikan mereka atap untuk berlindung dari hujan yang semakin lama semakin deras turun dari langit. Mereka mulai berbincang di tengah derasnya hujan, mencoba mengalihkan pikiran yang sudah mulai khawatir dengan keadaan dan situasi yang tengah terjadi. Malam semakin larut, sementara hujan belum memperlihatkan tanda-tanda untuk berhenti. Mereka berdua sempat berdiskusi apakah akan terus melanjutkan perjalanan pulang atau kembali ke rumah Usman. Hasilnya tetap bimbang, ya, karena mereka sudah berada di tengah-tengah perjalanan. Arah manapun yang akan diambil sepertinya akan memakan waktu yang sama. Mereka berdua duduk di atas kursi kayu panjang. Kursi kayu yang sudah agak berlumut karena mungkin sudah lama tergeletak tanpa ada yang menggunakan. Om Heri kembali melirik ke arah jam tangan. Sudah pukul 11 malam, tidak terasa kira-kira sudah 2 jam mereka berdua berteduh di gubuk itu. Tubuh mereka sudah mulai menggigil kedinginan, air menetes dari atap gubuk yang bocor di beberapa bagian mulai membasahi tubuh dan pakaian. Hujannya sepertinya sudah tidak terlalu deras, Pak. Kita lanjut jalan aja yuk, Pak. Dingin. Wahyu benar. Hujan memang sudah berkurang intensitasnya, sudah mulai menjadi gerimis sedang. Namun tetap saja mereka berdua akan basah kuyup apabila tetap nekat untuk melanjutkan perjalanan. Nanti sebentar aja yuk. Tunggu sebentar lagi ya. Ya, Om Heri tahu Wahyu mulai tidak enak perasaannya. Itu terlihat dari raut wajahnya yang semakin menunjukkan kekhawatiran. Om Heri pun juga merasakan hal yang sama. Suasana di sekeliling mereka berdua mulai terasa berbeda. Entah kenapa semakin mencekam. Om Heri menoleh ke arah Wahyu. Ketika ia tiba-tiba mencengkram tangan Om Heri cukup kuat, Wahyu memberikan isyarat agar Om Heri melihat ke arah yang ia ingin tunjukkan. Wahyu ingin menunjukkan sesuatu. Perlahan, jari telunjuknya menunjuk ke arah depan. Sisi jalan setapak yang berseberangan. Om Heri langsung mengarahkan pandangan ke tempat itu. Gerimis air hujan dan gelapnya malam menghalangi penglihatan. Om Heri tidak melihat apapun. Bukan tidak, tapi belum. Ada apa sih yuk? Setengah berbisik Om Heri bertanya. Ada orang berdiri di seberang, Pak. Wahyu menjawab dengan terbata-bata. Kembali, Om Heri melayangkan pandangan ke tempat yang dimaksud. Kali ini, Om Heri menyalakan lampu senter yang ada di tangan dan mengarahkan cahayanya ke depan untuk membantu penglihatan. Cahaya lampu senter mampu menembus gerimis hujan yang masih saja turun, memperjelas pandangan untuk melihat pemandangan di depan. Wahyu masih diam tanpa suara. Om Heri melihat kumpulan pohon pisang yang berdiri di pinggir jalan setapak. Beberapa daunnya bergoyang tertimpa air hujan. Om Heri menyisir pohon-pohon pisang itu. Dengan cahaya lampu senter belum terlihat apapun juga. Terus, Pak, ke sebelah kiri, Pak, ucap Wahyu dengan suara yang bergetar. Om Heri mengikuti arahannya, menyisir pepohonan pisang dengan lampu senternya. Cahaya lampu berhenti pada satu tempat yang sangat gelap. Cahaya lampu senter menangkap sesuatu. Ada sosok yang tengah berdiri di antara pohon pisang. Sosok yang masih samar namun bentuknya sudah terlihat cukup jelas. Sosok itu sepertinya adalah sosok laki-laki yang berdiri tegak dengan posisi kaki agak lebar. Kedua tangannya seperti tengah berpegangan di belakang tubuhnya. Mereka hanya berjarak sekitar 30 meter. Om Heri menahan nafas. Ia mulai ketakutan ketika akhirnya menyadari kalau ada yang aneh dengan sosok itu. Ya, keanehan yang menyebabkan Wahyu sudah sangat ketakutan sedari awal tadi. Sosok itu ternyata berdiri tanpa kepala. Mereka berdua terdiam membisu, tidak berani bergerak atau berkata apapun. Mereka ketakutan menebak-nebak apa yang akan terjadi kemudian.
Om Heri langsung mematikan lampu senter yang ada di genggaman. Kemudian penerangan hanya bersumber dari cahaya obor yang Wahyu pegang dalam kegelapan. Siluet sosok tanpa kepala itu masih saja terlihat. Walaupun samar, Wahyu masih menundukkan kepala, tidak berani melayangkan pandangan ke arah depan. Om Heri juga begitu. Ia melayangkan pandangan ke tempat lain. Cukup lama sosok itu berdiri dalam kegelapan, sampai pada akhirnya hujan berangsur reda, hanya gerimis kecil yang turun dari langit. Ayo yuk, kita lanjut jalan aja. Wahyu langsung memetik daun yang cukup besar untuk melindungi obor dari hujan. Kemudian mereka berdua melangkahkan kaki kembali ke jalur jalan setapak menuju ke rumah. Sekilas Om Heri melihat sosok tanpa kepala itu tetap berdiri di tempatnya. Mereka mencoba tidak menghiraukan dan tetap lanjut melangkah. Sepanjang jalan, mereka berdua lebih banyak diam tanpa perbincangan. Langkah kaki tidak dapat melaju lebih cepat karena kondisi jalan yang becek akibat sisa hujan sebelumnya. Isi kepala tidak karuan. Peristiwa yang baru saja terjadi masih terbayang di kepala. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam, sementara mereka masih berada di tengah-tengah hutan belantara. Syukurlah hujan sudah benar-benar reda, namun langit tetap gelap. Sinar bulan masih tertutup awan tebal. Suara binatang malam mulai terdengar. Pada akhirnya muncul juga suara yang mereka berdua takutkan, ya, suara lolongan anjing hutan. Lolongan panjang yang terdengar dari kejauhan, lolongan yang hampir selalu menandakan akan kehadiran sesuatu yang menakutkan. Tanpa sadar, mereka berdua kompak mempercepat laju langkahnya. Lebih cepat lagi, Pak. Wahyu meminta Om Heri untuk lebih cepat lagi melangkahkan kaki. Ada apa, yuk? Jalan lebih cepat aja, Pak. Pokoknya jangan nengok belakang. Suara pelan dari Wahyu terdengar bergetar. Om Heri mempercepat langkah, tetapi rasa penasarannya mengalahkan segalanya. Kemudian Om Heri perlahan menolehkan kepala dan mengarahkan pandangan ke arah belakang. Dengan bantuan cahaya lampu senter, Om Heri dapat melihat apa yang menyebabkan Wahyu menjadi sangat ketakutan. Terlihat ada sosok tanpa kepala yang mereka lihat di gubuk tadi. Sosok itu berjalan dengan langkah yang gontai mengikuti mereka berdua dari belakang, hanya beberapa meter di belakang mereka. Ayo yuk, cepet yuk. Kemudian mereka berdua berjalan seperti sedang dalam perlombaan, memaksakan langkah untuk bergerak menjauhi sosok tanpa kepala yang mengikuti dari arah belakang. Mereka berdua ketakutan, sangat ketakutan. Angin dingin berembus pelan dari arah depan, peluh mulai bercucuran tanpa lelah. Mereka berdua terus berusaha melangkahkan kaki dengan cepat tanpa berani sedikit pun menoleh ke arah belakang. Wahyu yang berjalan di depan sesekali memberikan arahan harus kemana kaki dilangkahkan, sementara Om Heri yang berjalan di belakang terus mengikuti kemana Wahyu menuju. Walaupun tidak melihat secara langsung, Om Heri tetap mendengar suara langkah kaki yang terseret-seret bergesekan dengan tanah. Langkah kaki yang sepertinya terus saja mengikuti dari belakang. Di balik cahaya obor yang berada di tangan Wahyu, pandangan mereka hanya menangkap suasana hutan yang gelap gulita. Binatang penghuni hutan sesekali mengeluarkan bunyi, ditambah dengan lolongan panjang anjing yang masih saja terdengar dari kejauhan. Keadaan yang amat mencekam. Pak, seperti saya lupa jalannya, Pak. Sepertinya jalan ini sudah pernah kita lewatin tadi. Nafas Wahyu tersengal-sengal ketika ia bilang kalau ternyata mereka berada di tempat yang pernah dilewati. Dan benar apa yang Wahyu bilang. Om Heri ternyata melihat gubuk tempat mereka tadi berteduh sebelumnya. Gubuk yang terletak di sebelah kanan jalan berseberangan dengan pohon-pohon pisang, tempat mereka berdua melihat sosok hantu tanpa kepala. Ya, mereka berdua kembali ke tempat yang sama, tidak mau membuang-buang waktu untuk berpikir. Mereka berdua tetap melanjutkan langkah berjalan ke arah depan. Kali ini coba perhatikan jalan lebih seksama lagi yuk. Ya Pak, jawab Wahyu pelan. Sekilas Om Heri memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Ternyata tidak terlihat lagi sosok yang mengikuti mereka. Sosok tak berkepala, hanya gelap gulita yang terlihat.
Perlahan, bulan mulai terlihat muncul dari balik awan, memancarkan sinarnya menerangi malam panjang yang tengah mereka berdua coba untuk lewati. Tubuh sudah mulai lelah, membuat langkah kaki mereka berdua semakin lambat. Om Heri sadar kalau masih ada yang tidak beres di perjalanan ini, perjalanan yang berulang lagi dari titik yang sama dan jalur yang sama. Daerah yang mereka lewati pun daerah yang sama. Sementara itu, suasana tetap mencekam, sama sekali tidak ada percakapan di antara mereka berdua. Peluk semakin deras bercucuran, namun pikiran tetap berharap semoga dapat melalui hutan rimba ini dengan selamat. Tiba-tiba mulai terdengar lagi langkah yang terseret-seret di belakang, suara langkah yang dapat dipastikan kalau itu bersumber dari sosok yang sejak tadi mengikuti. Jangan melihat ke belakang, Pak, terus jalan aja, Pak. Gemetar, suara Wahyu memberikan peringatan. Om Heri hanya mengangguk mengiyakan. Ya, sosok itu kembali mengikuti. Suaranya semakin dekat, semakin terdengar jelas. Kalau sumbernya berada hanya beberapa meter di belakang, tubuh Om Heri merinding ketakutan. Ia terus-menerus membaca doa di dalam hati. Tiba-tiba, selain suara langkah kaki, terdengar juga suara seperti ada orang yang bernafas dengan berat. Lenguhannya terdengar hanya beberapa sentimeter di belakang. Om Heri berjalan lebih cepat lagi, sedikit mendorong tubuh Wahyu agar lebih cepat melangkah. Yuk, cepet yuk. Wahyu mengerti dan mulai berlari-lari kecil. Beberapa saat kemudian, suara langkah dan suara nafas itu menghilang. Suasana kembali hening seperti semula. Sekitar 30 menit kemudian, Wahyu kembali berhenti melangkah. Ada apa? Ternyata sekali lagi mereka berdua kembali lagi sampai di tempat yang sama, kembali ke gubuk yang tempat mereka berdua berteduh tadi. Ya, mereka kembali ke titik yang sama. Bismillah, yuk, ayo kita coba lagi. Kalau memang kali ini tidak berhasil juga, kita kembali saja ke rumah Usman. Ya, Pak. Wahyu mengangguk pelan sekali lagi. Mereka berdua menyusuri jalan setapak yang sama, jalur yang sama. Sudah sangat lelah, kekhawatiran mereka semakin bertambah ketika melihat api obor yang berada di genggaman Wahyu mulai meredup. Sepertinya minyak tanahnya sudah mulai habis. Dan benar saja, akhirnya obor itu padam. Suasana menjadi semakin gelap dan mencekam. Mereka berdua hanya tinggal mengandalkan lampu senter yang ada di genggaman tangan Om Heri untuk penerangan. Pak, biar saya aja megang lampu senternya, Pak. Om Heri menyerahkan lampu senter itu kepada Wahyu karena memang Wahyulah yang selalu berjalan di depan. Masih tidak ada perbincangan. Mereka terus berjalan melangkahkan kaki dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki. Sudah kali ketiga mereka berdua melewati tempat yang sama, jalan setapak yang sama, bagian hutan yang sama. Namun mereka belum menyerah, akan terus berjalan sampai benar-benar sampai di tujuan. Entah pada bagian hutan yang mana, tiba-tiba saja mereka melihat sesuatu di kejauhan. Ya, mereka melihat cahaya kecil yang bergerak-gerak. Cahaya apa itu? Dari kejauhan mereka melihat kalau ternyata cahaya itu bersumber dari nyala api obor yang sepertinya dibawa oleh seseorang. Orang yang membawa obor itu berjalan ke arah yang sama dengan arah yang mereka berdua tuju, berjalan di atas jalan setapak yang sama dengan jalan yang mereka lalui. Pak, ada orang depan, Pak. Ayo, Pak, kita kejar, Pak. Om Heri mengangguk setuju, berharap jika orang itu nantinya akan membantu menunjukkan jalan mereka menuju pulang. Tapi semakin cepat mereka berdua melangkah untuk mendekatinya, orang itu seperti terus saja menjaga jarak menjauh. Pada suatu waktu, ketika jarak mereka mulai mendekat, Wahyu mencoba memanggil orang itu. Pak! Setengah berteriak, Wahyu memanggil. Suaranya memecah keheningan malam. Bukannya berhenti atau memperlambat laju jalan, orang itu malah terus saja melangkah bersama obornya, terus saja menjaga jarak. Panggilan Wahyu seperti tidak digubris. Semakin jauh jarak mereka berdua dengan orang itu, hingga pada akhirnya mereka hanya dapat melihat cahaya api obor yang terus menyala di kegelapan hutan. Api obor yang bergerak-gerak tertiup angin, tapi
Beberapa saat kemudian, cahaya obor itu terlihat berhenti. Melihat hal itu, mereka jadi mempercepat langkah lagi agar dapat sampai ke tempat orang itu berhenti. Ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa belas meter, mereka melihat orang itu berjalan kembali. Tapi kali ini, langkahnya berbelok ke arah kanan, keluar dari jalan setapak. Om Heri dan Wahyu berhenti sejenak untuk mengetahui akan kemana sebenarnya orang itu menuju di dalam gelap. Mereka berdua melihat kalau ternyata orang itu masuk ke satu wilayah yang di depannya berdiri gapura kecil yang tidak terlalu tinggi. Wahyu menyorotkan sinar lampu senter ke arah gapura itu. Orang itu melewati gapura lalu masuk ke dalamnya. Tidak terlalu banyak pohon di sana, hanya ada beberapa pohon rindang dan besar yang berdiri di beberapa sudutnya. Lebih banyak terlihat tanah lapang yang kosong. Mereka berdua kembali berjalan secara perlahan, melangkahkan kaki dengan hati-hati. Orang itu mau kemana? Wilayah apa yang ia masuki? Setelah mereka berdua sudah berada persis di depan gapura, ada papan panjang yang bergantung di atasnya. Di papan itu terdapat tulisan yang saat itu Om Heri dan Wahyu belum tahu itu tulisan apa. Perlahan, Wahyu mengarahkan lampu senternya, mencoba membaca tulisan yang tergores lusuh dan kusam. Kemudian, mereka berdua langsung tersudut mundur beberapa langkah. Ketika pada akhirnya mereka dapat membaca tulisan yang terpampang di atas gapura. Papan itu bertuliskan, Pemakaman Umum Desa Jatimulya. Ya, ternyata tempat itu adalah pemakaman umum. Wahyu lalu mengarahkan lampu senternya ke dalam wilayah pemakaman. Terlihat gundukan-gundukan tanah yang terdapat batu nisan di atasnya layaknya kuburan. Suasana sangat gelap dan mencekam. Kabut tipis terlihat sedikit menutupi sebagian wilayah. Mereka berdua berdiri diam, ketakutan. Cahaya lampu senter Wahyu yang terus menjelajah ke setiap sudut pemakaman yang pada akhirnya berhenti di satu kuburan yang di atas gundukannya masih terdapat bunga-bunga segar bertaburan. Tampaknya itu adalah kuburan baru. Dalam diam, lalu mereka berdua mengarahkan pandangan ke sinar obor yang sejak tadi mereka ikuti. Kali ini yang terlihat hanya tinggal nyala api obor di dalam gelapnya wilayah pekuburan. Obor itu seperti melayang berjalan sendiri, tidak ada yang memegangnya, berjalan terus memasuki wilayah pemakaman. Om Heri dan Wahyu masih diam memperhatikan. Sangat berat kaki mereka untuk melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian obor itu berhenti diam di depan salah satu makam. Cukup lama obor itu diam, hanya apinya saja yang bergerak bergoyang tertiup angin. Sampai akhirnya obor itu mulai kembali bergerak perlahan, berjalan pelan ke arah depan, ke arah kuburan yang ada di depannya. Nyala obor semakin lama semakin rendah, seperti hendak masuk ke dalam liang kubur. Benar, cahaya obor itu lalu menghilang, masuk ke dalam liang salah satu makam. Obor itu masuk ke dalam kuburan. Om Heri dan Wahyu gemetar ketakutan. Peristiwa apa lagi ini? Pak, kita lanjut jalan aja, Pak. Suara Wahyu bergetar dengan pelan, nyaris seperti berbisik. Tanpa bicara sedikit pun, Om Heri mengangguk pelan. Mereka berjalan meninggalkan pemakaman umum yang sangat menyeramkan itu, berharap semoga mereka tidak akan kembali lagi ke tempat yang sama. Kembali lagi, mereka menyusuri jalan setapak yang membelah hutan. Waktu seperti berhenti berputar. Isi kepala masih berkecamuk, membayangkan kejadian-kejadian yang baru saja mereka alami. Sangat aneh dan tidak masuk di akal, tapi benar-benar terjadi. Tubuh yang sudah sangat lelah seketika kembali seperti mendapatkan sedikit tenaga ketika dari kejauhan mulai terdengar suara aliran sungai. Mereka mendengar suara air yang mengalir di sungai yang letaknya berada di belakang rumah. Alhamdulillah, kita sampai juga akhirnya. Yuk. Ya Pak, ayo Pak, lebih cepat lagi Pak jalannya Pak. Dan benar saja, sungai yang berada di depan adalah sungai yang mengalir di belakang rumah. Mereka berdua berhenti di pinggirnya, berdiri di atas gundukan tanah yang sedikit meninggi. Kenapa mereka berhenti? Ya, karena mereka melihat debit air yang mengaliri sungai itu lebih banyak daripada ketika mereka berangkat tadi.
air sungai terlihat lebih tinggi dan juga dalam. Mereka berdua mengambil kesimpulan kalau hal itu terjadi karena sebelumnya hujan turun sangat lebat di wilayah itu. Wah, kita harus nyebrang ini, Pak. Saya udah capek banget, Pak. Kita harus segera sampai di rumah, Pak. Wahyu benar. Jarak mereka ke rumah hanya tinggal berjarak beberapa ratus meter saja. Mau tak mau, Om Heri harus setuju dengan perkataan Wahyu. Mereka berdua harus menyeberanginya saat itu juga. Ayo kita nyebrang yuk. Perlahan, mereka melangkahkan kaki masuk ke dalam sungai yang sewaktu berangkat tadi tidak terlalu dalam airnya, tapi kini sangat berbeda keadaannya. Semakin jauh melangkah, semakin tinggi air sungai membasahi tubuh. Mereka berdua semakin menggigil kedinginan ketika ternyata air sudah membasahi tubuh sampai sebatas perut. Mereka berdua semakin lambat dan berhati-hati melangkah. Ketika merasakan kalau arus sungai ternyata cukup deras, ada kemungkinan hanyut kalau tidak berhati-hati. Syukurlah, walaupun perlahan akhirnya mereka sampai juga di seberang. Lalu mereka menerobos masuk ke dalam pepohonan bambu. Tidak beberapa lama kemudian, akhirnya mereka berdua sampai di rumah. Di dalam rumah, Om Heri dan Wahyu langsung tidur lelap kelelahan. Mereka tidak sempat memikirkan apa-apa lagi. Malam itu adalah salah satu malam terseram yang pernah mereka berdua alami di tempat itu. Salah satu malam terpanjang yang pernah mereka berdua lalui. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bri Story, rumah hantu di perkebunan karet ya yang ada di Sumatera Selatan. Oh ya, ada beberapa teman-teman yang bilang, oh Martapura itu di Kalimantan Selatan, Bang Ilo. Betul, Martapura itu di Kalimantan Selatan, tapi di Sumatera Selatan ada juga yang namanya daerah Martapura. Begitu teman-teman ya, kota juga tuh salah satu bagian dari Sumatera Selatan. Dan kita mencoba mengulas kembali kisah barusan bagaimana Om Heri dan Wahyu nekat banget sih ya. Dia takziah ke rumah orang tua salah satu pekerja di sana yang bernama Usman yang meninggal orang tuanya. Dan sudah diingatkan udah nginep aja besok pagi berangkat kerjanya dari sini. Tapi dia nggak mau, tetap bersikukuh pulang. Saat itu udah malam, udah jam 9 deh. Jadi memang kalau habis acara tahlilan gitu kan biasanya ngobrol-ngobrol santai dulu, ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi. Lupa waktu, akhirnya malam pulang. Di tengah jalan hujan, wah udah selesai. Dan hantu tanpa kepala kali ini yang memunculkan dirinya luar biasa sekali. Tapi menariknya di endingnya itu ada sosok yang pakai senter juga terus mengarah masuk ke pemakaman. Dan ternyata kalau ini di sini tidak diulas ya, tapi kalau saya melihat di sini itu adalah sosok yang menyerupai ayahnya Usman yang sudah meninggal dan kayak mau nyelamatin Om Heri dan juga Wahyu terhindar dari kejaran sosok makhluk tanpa kepala itu, yang mana sudah bikin nyasar berkali-kali muter-muter hanya di situ saja. Dan benar, setelah dia masuk ke area pemakaman, setelah dia kehilangan jejak dari orang yang membawa senter itu, dari situ hilang sudah pengaruhnya. Overall keren, pakai banget kisahnya. Jadi ini memang benar-benar dialami oleh om dari Bri Story ya. Om Heri ini adalah om dari Bri Story. Memang cerita ini kayak apa ya, gigit banget horor, dan seolah-olah teman-teman bilang banyak yang komen, wah kalau saya udah pasti pergi tuh, lagi ngapain masih bertahan di situ. Memang keadaan teman-teman, keadaan yang memaksa bahwasanya mereka harus tetap berada di sana karena itu adalah aturan di perkebunan karet itu, yang salah satu perkebunan milik pemerintah. Dan Om Heri dan Wahyu ini adalah kayak pegawai negeri gitu ya di perkebunan karet itu. Jadi mau nggak mau ya dia harus bertahan, suka nggak suka, kuat nggak kuat harus bertahan, dan berbulan-bulan kuat. Keren pakai banget sih, salut ya. Dan ini karena ini kisahnya di 90-an, jadi memang belum ada handphone, belum ada TV. Jadi TV juga nggak ini lah, masih radio ya 90-an atau mungkin akhir 80-an ini kalau menurut saya. Jadi di tahun seperti itu belum banyak orang yang memiliki TV ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bri Story atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber channel Lilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan, insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya.
Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.